Assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini saya akan cerita tentang penghuni lantai 6 apartemen Surabaya, di mana cerita ini kami ambil dari seorang narasumber yang pernah mengalami hal mengerikan. Oh iya sahabat, perlu diketahui, nama dan tempat yang terdapat di dalam cerita ini sudah kami samarkan demi menjaga privasi narasumber. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, terus dukung channel kami agar terus berkembang dan lebih baik. Dengan cara tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat siaran mistis tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar kisah horor dari channel kami setiap harinya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke ceritanya. Surabaya 2012. Suasana malam di apartemen yang terletak di pusat kota itu terasa begitu sunyi, hanya sesekali terdengar riak air dari kolam renang di bawah. Ko Edi, nama akrab Edi Sotanto, baru saja mengantar teman-temannya pulang. Malam itu, mereka berempat melewati kolam renang yang memantulkan sinar lampu gedung, menciptakan bayangan-bayangan yang aneh di permukaan air. Setelah berpisah dengan teman-temannya, Ko Edi bergegas menuju lobi untuk mengambil lift. Namun, sebelum sampai ke pintu lobi, tiba-tiba lift terbuka dengan sendirinya. Ia tertegun. Tak ada siapapun di sana. Angin dingin tiba-tiba berembus melewati tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam hening malam yang mencekam, Ko Edi merasa ada yang memanggilnya pelan. Suara itu samar, nyaris tak terdengar, seperti bisikan angin yang membawa sesuatu dari masa lalu. Ia menoleh, tetapi di belakangnya kosong, hanya lorong apartemen yang panjang dan gelap. Ah, mungkin hanya perasaanku saja, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, entah mengapa nalurinya merasa ada yang aneh. Ko Edi memasuki lift. Pintu menutup perlahan. Ia menekan tombol menuju lantai 8, tempat tinggalnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lift itu berhenti di lantai 6 lantai yang menurut cerita penghuni apartemen lain selalu terasa berbeda. Pintu terbuka pelan, seolah menyambut kedatangan seseorang, tetapi lorong lantai 6 kosong. Hening. Tak ada satupun penghuni yang terlihat. Hawa dingin menyelimuti lift. Ko Edi menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang semakin menyergap. Pasti lift ini rusak, gumamnya, mencoba mencari penjelasan rasional. Namun, ketika lift kembali bergerak, ia mulai merasa tidak nyaman. Lift kembali berhenti di lantai 6 untuk kedua kalinya. Pintu kembali terbuka, tetapi kali ini udara yang masuk terasa lebih dingin dan menyesakkan, seperti ada sesuatu yang ikut masuk meski tidak kasat mata. Merasa janggal, Ko Edi segera menekan tombol tutup pintu berkali-kali, berharap bisa segera sampai ke lantai 8. Sesampainya di lantai 8, Ko Edi bergegas keluar dari lift, napasnya terasa berat. Saat ia berjalan menuju pintu apartemennya, ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Degup jantungnya semakin cepat, dan saat ia menoleh, lorong di belakangnya kosong. Namun, suara langkah itu masih ada, semakin dekat. Suara yang tak berwujud itu terus mengikutinya, seolah ada sosok yang berjalan bersamanya, tetapi tak terlihat oleh mata manusia. Malam itu, Ko Edi tak bisa tidur. Di apartemennya, ia mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki berderit di lantai kayu dan suara bisikan lembut yang tak dapat ia pahami.
ia merasa diawasi. Setiap kali ia melihat ke cermin, ada bayangan yang sekilas melintas di belakangnya, seperti sosok tinggi yang berdiri diam memandangnya dengan mata tak kasat mata. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Setiap kali ia menaiki lift, selalu berhenti di lantai 6, seolah ada yang memaksanya untuk melihat sesuatu yang tak ingin ia lihat. Pintu lift selalu terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang sesuatu masuk. Dan setiap kali ia berada di lantai 6, ia merasakan kehadiran sosok tak berwujud itu semakin kuat, seperti sedang menunggu di sudut gelap lorong yang sunyi. Suatu malam, ketika ia pulang larut, lift kembali berhenti di lantai 6. Kali ini, ketika pintu terbuka, Ko Edi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung lorong, samar-samar, terlihat bayangan seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai, tubuhnya kurus dan kaku. Ko Edi terdiam, tak bisa bergerak. Wanita itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu nyata, begitu mencekam. Perlahan, tanpa menoleh, sosok itu melangkah ke arah lift. Langkahnya nyaris tak terdengar. Ko Edi segera menekan tombol tutup pintu, namun lift tak mau menutup. Jantungnya berdetak cepat, dan ketika sosok itu semakin dekat, tiba-tiba angin dingin yang sangat menusuk tulang menghantam tubuhnya. Tepat saat sosok itu hendak masuk, pintu lift menutup sendiri dengan keras, seolah menyelamatkan Ko Edi dari sesuatu yang tak terbayangkan. Sesampainya di lantai 8, tubuhnya gemetar. Ia merasa bahwa sesuatu dari lantai 6 telah mengikutinya ke apartemennya. Malam itu, ia mendengar ketukan pelan di pintu apartemennya. Ketukan yang lambat dan berirama, seperti seseorang yang sabar menunggu. Ketika ia mengintip dari lubang pintu, tak ada siapa-siapa di sana. Namun, ketika ia kembali ke tempat tidurnya, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Sejak malam itu, Ko Edi merasa hidupnya tak lagi sama. Sosok dari lantai 6 terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia tahu ada sesuatu di lantai itu yang tidak ingin ia abaikan. Sesuatu yang ingin memberitahukan sesuatu kepadanya. Sesuatu yang tak pernah meninggalkannya, bahkan saat ia berpikir ia aman di dalam apartemennya. Dan sampai hari ini, setiap kali ia melewati lift di apartemen itu, Ko Edi tak pernah lupa menahan napas, berharap bahwa lift itu tidak akan berhenti lagi di lantai 6, lantai di mana sosok itu menunggunya. Sosok yang selalu membayangi dalam diam, dalam kegelapan.